Hubungan pernikahan siri Vicky Prasetyo dengan Kalina Oktarani menjadi sorotan belakangan ini. Pasalnya, Kalina Oktarani tak mau meneruskan pernikahan sirinya dengan Vicky Prasetyo yang sudah berjalan selama 1 tahun ini. Kalina Oktarani pun membongkar awal mula rencana pernikahannya dengan Vicky Prasetyo. Nggak pengen aja di sana. Kalina tadi mungkin bilang dibilang bisa pulang. Emang banyak yang bilang seperti itu. Saya nggak ngerti ya, orang-orang sini berpikir saya nggak bisa move on, saya belum move on. Apa sih yang dibilang saya belum bisa move on? Cuma perkara saya bikin TikTok, kayak semua orang juga bikin TikTok seperti itu gitu. Dan cuma kata-kata yang banyak juga digunakan sama orang, tapi pas giliran saya yang bikin bisa pautin dengan masa lalu saya gitu. Ya enggak lah gitu. Nggak harus selalu disebut pautin gitu. Kita hidup kan melangkah ke depan bukan mundur. Tapi kalau boleh tahu kan yang sebetulnya terjadi itu kenapa sih Kak? Yang rumah tangga Kalina yang setahun kebelakang ini sekarang lagi goyang gitu kan? Ya rumah tangga saya ya memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi dan tidak akan pernah bisa diperbaiki. Kak Kalina kemarin kan juga Bang Vicky sempat ke rumahnya ibu. Bang Vicky sempat ke rumahnya Kak Kalina, ibunya Kak Kalina tuh. Kak Kalina juga sempat bikin story di Instagram soal mana aja, kenapa baru sekarang ke sana. Itu gimana sih? Ya memang benar kemana aja sebelumnya, pas lagi menikah kan nggak ada. Pas lagi menikah kan tidak ada yang namanya datang ke rumah ibu saya, jual sama saya. Pas giliran saya di luar negeri, kapan datang. Jadi mungkin opini masyarakat untuk seakan-akan saya tuh bukan anak yang berbakti. Gitu. Ibu saya kan bukan sakit baru kemarin, sakitnya bertahun-tahun. Kecuali kalau misalkan sakitnya baru kemarin saya tinggal itu saya salah. Nah ini saya udah tegur dia jangan sampai posting, ternyata dia posting. Ya udah selama ini saya diam 1 tahun saya diam, tapi ternyata ya dia mulai seperti itu gitu loh. Saya kelos. Yang jadi penyebab apa sih Kak? Kalau boleh tahu gitu. Yang menjadi penyebab yang pasti karena memang saya bukanlah menjadi bagian keluarga yang bisa bergaul kali ya. Jadi ya pokoknya intinya saya bilang, kalau saya bilang nanti dibilang menjelekkan, saya diam nanti saya yang dijelekkan. Kan cara menjelekkan itu beda-beda. Ada yang ngomong secara halus kesannya kayak iya dia begini akhirnya pemandangan pikiran masyarakat untuk Kalina gitu banget sih, padahal suaminya udah baik. Kalau saya orangnya belak-belakan apa adanya. Iya enggak gitu. Dan saya dibilang pencemburuan. Cemburu dari mana? Kok saya dibilang cemburu sama salah satu kadep di salah satu stasiun TV? Enggak lah. Itu saya bukan pencemburu. Saya cemburu memang ada memang karena ada alasannya melihat suami saya pangku-pangkuan sama salah satu rekan kerja, ya iyalah siapa yang nggak cemburu, kepala di dadanya perempuan itu. Wajar dong saya cemburu, saya selama ini diam. Tapi tolong jangan ke saya, tikus aja yang dipojokin terus menerus lama-lama akan gigit. Apalagi saya manusia, saya punya otak, saya punya pikiran, saya punya hati, saya punya perasaan. Udah. Tapi memutuskan untuk benar-benar pisah gitu. Dia memang dari awal nikahin saya dia memang udah nepotin saya kok. Dan dia kan memang waktu pas saya ada masalah sama dia selama 3 minggu saya di rumah mama saya bilang dia menikahi saya karena terpaksa, karena satu Indonesia sudah tahu kalau misalkan dia mau nikahin saya mau dia nikahin saya. Cuma saya aja yang mencoba untuk mempertahankan rumah tangga sampai akhirnya saya tahu bahwa dia memang muterin saya, dia muterin saya, ada buktinya kok di teman saya, dia muterin saya. Kalau siapa lagi? Coba dia kan karena dia mengerti agama, dia tahu agama, dia belajar tentang agama. Coba suruh bersumpah demi Tuhannya, berani enggak? Kalau misalkan memang dia bilang enggak, suruh sumpah. Oke, saya tahu kan selama ini memang selalu bersumpah. Saat Kak Kalina tahu ingin cerai, gimana? Saat Kak Kalina tahu kalau Bang Vicky nantinya akan menceraikan Kak Kalina, gimana? Sekarang masih jadi kalau misalkan masih menikah, sudah menikah baru 3 bulan tahu kalau misalkan mencerai sama istri, sudah menikahi secara kepaksa. Rasanya apa? Saya nggak ada manusia yang menerima. Saya sedih, saya sakit, cuma kan saya pikir udah menikah masa sih langsung cerai lagi gitu kan. Saya coba bertahan, jadi udah. Ternyata ya memang mungkin dia sayang sama saya cuma sebatas itu bukan kamera. Makanya saya kan
kalau misalkan coba deh di rewind lagi, dilihat setiap saya ngomong, ya kamu mah sayang sama akunya cuma pas lagi kamera off, kamera on, kalau kamera off juga rasa sayangnya off. Itu saya ngomong bener, cuma terkesan bercanda. Tapi kami sendiri ada penyesalan Saya tidak pernah menyesal dengan apa yang terjadi dalam hidup saya. Tuhan itu sudah mengatur semuanya jalan kehidupan saya. Buat saya ini bukan suatu ujian atau apa, kok terkesan ujian, tapi memang sudah menjadi takdir saya dan menjadi suratan saya dalam hidup saya seperti ini. Memang harus dilewati, insya Allah dari semuanya, Pak, insya Allah pasti akan ada bahagia. Saya tidak melihat laki-laki dari fisik kok, tidak melihat laki dari kekayaan, yang penting dia mau berjuang, mau bekerja keras, setia, jangan bohong. Gitu. Ya mencari laki-laki yang setia mungkin agak susah ya zaman sekarang, tapi paling tidak bisa menafkahi lah, benar-benar menafkahi yang secukupnya untuk diri saya juga. Kan laki-laki memang harus mempersolek istri lah gitu kan, seperti itu. Dan jangan cuma bilang depan orang kalau beliin saya ini, beliin saya itu, karena